Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Kita berharap semua kita dalam keadaan luar biasa saat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Patriadi Wiarjokusumo, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita meminta urapannya mengalir dalam kehidupan kita, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku tampak hanya kemuliaanmu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Bersama-sama kita katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat Tuhan mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku tampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku tampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur
berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi kehidupan kami, melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu yang mengalir memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau terus melawat kami dengan hadirat-Mu ya Bapa, menenggelamkan kami dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biar Tuhan yang memberkati firman yang dilepaskan pada saat ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kuasa firman-Mu itu boleh membangkitkan roh kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu yang menuntun langkah kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi pikiran kami, yang mengganggu hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau tertuju, mata kami tertuju hanya kepada firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati kami Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap kiranya saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Meskipun sepanjang hari ini kita telah banyak melakukan berbagai ragam aktivitas, dan biarlah kita berdoa apa yang telah kita lakukan itu semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda, dan kembali kita dedikasikan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita mulai saja pertemuan kita pada malam hari yang indah ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Kembali kami tak henti-hentinya mengucap syukur karena Engkau baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah renungan malam, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya ingin menyambut saudara. Welcome to the channel of Khotbah Pendeta. Bagi saudara yang baru pertama sekali bergabung dengan kami, jangan lupa untuk terlebih dahulu mensubscribe video atau saluran ini, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan santapan-santapan rohani yang sehat. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjut saja pembacaan kita. Kalau kemarin malam kita sudah sampai ke Mazmur pasal yang ke-22, Bapak Ibu. Ternyata ada kesilapan. Nah, untungnya Bapak Aan mengingatkan kita. Ternyata Mazmur pasal 21 belum kita baca. Nah, itu sekretaris saya itu kemarin tuh langsung saja dia lompat, ya biasa anak muda. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi biar nggak apa-apa ya, kita maafkan dia. Dan mari malam hari ini kita buka kembali Alkitab kita ambil dari Mazmur pasal 21. Jadi supaya jangan ada yang terlewatan Bapak Ibu. Jadi dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama ya Alkitab kita. Are you ready? Sudah siap? Mari kita baca ya. Mazmur 21 ayat 1. Di sana dikatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Jelas Mazmur ini ditulis oleh Daud Bapak Ibu, karena informasi yang kita peroleh di ayat 1. Lalu Mazmur pasal 21 ayat 2, di sana dikatakan, Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita, betapa besar kegirangannya
karena kemenangan yang daripadamu. Ayat 3, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ayat 4, sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Ayat 5, hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 6, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ayat 7, ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya, engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Ayat 8, sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Ayat 9, tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Ayat 10, engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Ayat 11, keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Ayat 12, apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ayat 13, ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri, dengan tali busurmu engkau membidik muka mereka. Ayat 14, bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 21 merupakan ucapan syukur karena kemenangan Mazmur Rajani ini merupakan sambungan dari Mazmur pasal 20. Mengingat bahwa permohonan berubah menjadi ucapan syukur oleh karena kemenangan yang baru saja diterima. Susunan serupa yang bersaut-sautan mungkin telah dipergunakan dalam versi yang sudah disesuaikan untuk dipakai dalam ibadah di bait suci. Beberapa penafsir teolog berpandangan bahwa peristiwa itu adalah ulang tahun bandingkan dengan ayat 5, atau penobatan raja bandingkan dengan ayat yang keempat. Lalu dari ayat 8, lalu dari ayat kedua sampai ayat ke-8, ucapan syukur atas doa yang dijawab. Raja bersukacita, jemaat atau paduan suara rumah Allah menyampaikan doa ucapan syukur kepada Allah karena kemenangan gemilang raja. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk memperlengkapi Mazmur ini, saya menyarankan untuk juga membaca Mazmur 148, Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Mazmur 147 tentang kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Mazmur 146 tentang hanya Allah satu-satunya penolong. Tiap ayat menambah isi daftar tentang hal-hal yang telah dilakukan Allah bagi raja dan melalui raja. Semua berkat ini berhubungan langsung dengan kepercayaan mutlak raja kepada Allah. Lalu dari ayat 9 sampai ayat 13 pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini itu berkaitan dengan keyakinan akan masa depan. Tanganmu akan menjangkau. Sekarang kata-kata itu ditujukan langsung untuk raja, tetapi tetap dalam sikap ibadah. Ucapan syukur berlangsung terus
karena kemenangan demi kemenangan yang akan diperoleh sampai akhirnya semua musuh dibinasakan. Hal ini sebagaimana dicatat dalam ayat 9 sampai ayat 13. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Ayat 9, di sana dikatakan demikian. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Ayat 10, engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Mazmur 11 ayat 11 maksud saya, keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Ayat 12, apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ayat 13, ya engkau akan membuat mereka melarikan diri, dengan tali busurmu engkau membidik muka mereka. Ayat 14 ini merupakan doksologi penutup. Di sana dikatakan demikian, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasamu. Lagi kor tersebut bergabung dalam ekspresi final dari ucapan syukur sepenuh hati dan dari pujian bersama, kembali pada gambaran tentang kekuatan sebagaimana dicatat di dalam ayat 2. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari ayat-ayat di atas, maka hal penting yang menjadi renungan atau refleksi kita pada malam hari ini adalah: satu, memiliki iman kepada Allah ketika Daud ada di puncak kejayaannya. Ia menyadari bahwa ia ada di sana bukan karena kemampuannya semata-mata, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dicatat ayat 8. Hal itu bukan berarti tidak perlu berusaha untuk berhasil, tetapi Daud sadar bahwa kemampuannya menjadi berarti karena dia percaya kepada Tuhan, sehingga ketika dia berhasil bukan menjadi sebuah beban yang menyusahkan dirinya seperti kebanyakan orang yang sukses di dunia ini. Kalau saudara ingin mencapai keberhasilan hidup yang hakiki, maka dasarilah usaha dan kerja keras saudara dengan iman saudara kepada Tuhan, sehingga ketika saudara sampai di sukses hidup itu, saudara sungguh-sungguh dapat menikmatinya. Dan kalaupun saudara tidak memiliki kemampuan, saudara akan dimampukan oleh Allah untuk menggapai sukses yang Dia inginkan, karena saudara percaya kepada Tuhan Allah yang berkuasa, bukan pada apa yang saudara bisa lakukan. Kedua, menyadari bahwa sukses itu adalah karena anugerah. Memang Daud memiliki senjata dan pasukan serta kecakapan untuk berperang, tetapi Daud menyadari penuh bahwa kemenangan-kemenangan yang dia raih semata-mata karena anugerah Allah, sebagaimana dicatat dalam ayatnya yang kedua. Memang kerja keras dibutuhkan untuk sukses, tetapi ingatlah bahwa kerja keras bukanlah segalanya. Kalau bukan karena Tuhan yang menganugerahkan keberhasilan itu pada kita, maka sekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan pernah berhasil. Ingat ini saudara, lihatlah kenyataan bahwa banyak orang yang kerja keras tetapi tidak berhasil. Jadi kalaupun saudara hari ini berhasil, sadarilah bahwa itu anugerah Allah, sehingga keberhasilan saudara akan bermakna dalam kehidupan saudara, dan bukan sebaliknya akan membebani kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kembali kita satukan, kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kembali Engkau tak henti-hentinya terus mengajar kami umat-umat-Mu yang Engkau kenal ya Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan melalui Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, dan dia telah membagikan pengalaman kehidupannya kepada kami sebagai umat-umat-Mu ya Allah. Oh biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini kembali akan meneguhkan, menguatkan kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan. Apapun yang harus kami kerjakan, semuanya harus didasari oleh karena kekuatan Tuhan. Jika kami berhasil hingga malam hari ini Tuhan, itu bukan semata-mata adalah usaha kami, tapi itu adalah tangan-Mu yang tidak kurang panjang yang terus menopang kehidupan kami, sehingga kami ada, sehingga kami berhasil, sehingga kami seperti pada malam hari ini yang menikmati hadirat-Mu, yang menikmati keberhasilan yang telah Engkau curahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba-Mu berdoa ya Allah, oh mari Tuhan Yesus berkati Tuhan apapun yang telah dikerjakan oleh umat-umat-Mu ini ya Allah. Biarlah Tuhan semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda, dan kembali kami dedikasikan buat Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan buat umat-umat-Mu Tuhan yang tengah mengalami gangguan kesehatan, dan biarlah kiranya kuasa bilu-bilur-Mu kembali tercurah atas mereka, disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga yang merasa terikat oleh beban berat Tuhan, biarlah Tuhan yang memerdekakan oleh karena kuasa Tuhan, merdeka bebas dari segala himpitan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah roh persatuan dan kesatuan itu tercurah atas mereka, sehingga gereja-Mu menjadi kuat dan sehat, sehingga dipakai oleh Tuhan di dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang tanpa batas ya Allah. Secara khusus kami berdoa untuk gereja di mana hamba-Mu melayani, menggembalakan juga GBI Apia Setiabudi English Service Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memakai gereja ini untuk memperlengkapi setiap umat-umat Tuhan, khususnya kawula muda ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga pakai saluran khotbah pendeta ini untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan Kau juga pakai saluran ini untuk meneguhkan, mengokohkan, menguatkan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami serahkan kembali dalam tangan kuat kuasa Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Engkau yang mengambil alih kehidupan kami, Engkau yang menggembalakan kami, membimbing kami, menuntun kami Tuhan, masuk dalam satu kemenangan demi kemenangan, masuk dalam satu kemuliaan demi kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesulit apapun hari-hari ini yang kami hadapi, kami yakin Bapa, jika kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, siapa musuh kami, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kami, karena Tuhanlah Bapa kami, Tuhanlah Gembala kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri renungan singkat pada malam hari ini, arahkanlah hati saudara ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita kami sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin, amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, thank you so much for joining us in the special evening devotion. God bless you all. Shalom.